Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang Allah muliakan, Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jamaah Masjid At-Thayyib yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah sama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat subuh secara berjamaah dalam dengan silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam Allah kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat khususan ila hadrati mu'allifi hadzal kitab lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-27 daripada bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki hari raya Idul Fitri. Sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Cuma yang menjadi umat kita itu satu, Ramadan akan meninggalkan kita, tetapi dia akan datang kembali 12 bulan yang akan datang. Yang menjadi pertanyaan, kalau Ramadan kembali 12 bulan yang akan datang, apakah kita masih hidup atau sudah meninggal dunia? Jadi mumpung ada beberapa hari ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Biasanya di akhir-akhir bulan ini kita sudah jarang dikatakan puasa. Yang dipikirkan tahu baju apa raya, apa makanan di rumah, apa mana sembahyang, apa mana perjalanan, apa wadai. Kalau puasa itu sudah sahur, kada bersahur, kada jadi masalah, kada sudah biasa, jangan. Kadang-kadang air makanan kita kada bisa jaga, minum putih, sahur kada sudah mendarah daging. Ada satu kewajiban yang harus kita ingat, yaitu menunaikan zakat fitrah. Zakat itu ada dua, satu zakat fitrah, dua zakat mal, lain zakat mal. Kenapa urut sebutkan ini? Karena syarat antara zakat mal dan zakat fitrah itu berbeda. Kalau zakat mal seperti orang berdagang, maka syaratnya seseorang wajib mengeluarkan zakat perdagangan itu minimal dua. Pertama, sampai haul. Haul itu satu putaran. Makanya bila berdagang dan lain-lain itu dimulai dari penanggalan Hijriah, bukan penanggalan Masehi. Misalnya berdagang 1 Ramadan, jangan 1 Januari. Sebab kalau penanggalan Masehi
Karena tidak berzakat terlambat 11 hari. Berulangi, orang berdagang zakat mal itu, orang berusaha dan lain-lain. Syarat pertama haulnya sampai, misalnya mulai berdagang 1447 46 Hijriah, maka haulnya 1 Ramadan 1447 satu putaran. Yang kedua sampai nisabnya. Nisab itu batas minimal berapa duitnya? Duitnya yang tak pokok senilai 85 gram emas. Yang dihitung bukan keuntungannya, tapi semua. Kadang-kadang kita salah sebuting yang kita hitung keuntungannya, padahal ada contoh. Misalnya Pak Tuyong usaha 1 Ramadan 1446, kemudian 1 Ramadan 1447. Yang dihitung itu pertama berapa sedikit di toko di rumah, misalnya 200 juta, 100 juta duit di toko di rumah di tabungan berapa? 300, 500. Hutang orang bakal berapa? 200, 700. Dikurangi hutang 40 lawan orang 200, sisa berapa? 500. 500 ini apakah mencapai 85 gram emas? Bila mencapai wajib. Bila kada mencapai ada wajib zakat. Itu kalau zakat mahal. Zakat harta. Kalau zakat fitrah syaratnya yang pertama orang tersebut bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri. Salah satu pada bertemu ada wajib mengeluarkan zakat fitrah. Contoh seseorang Ramadan puasa tanggal 30 Ramadan meninggal dunia mati, maka keluarganya ada wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk yang meninggal. Kenapa? Karena yang meninggal tadi ada bertemu dengan Idul Fitri. Kalau pertanyaannya, andai kata sidin sudah mengeluarkan zakat fitrah tanggal 21 Ramadan, sidin sudah mengeluarkan zakat fitrah tanggal 30 Ramadan meninggal, maka zakat fitrah yang beliau keluarkan itu dihitung sebagai sedekah biasa. Atau misalnya kayak ini, ada ibu-ibu hamil, atau hamil bunting di anak dia 9 bulan sudah, pas tanggal 30 Ramadan mulai zuhur pembukaan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pas azan maghrib menandakan waktu berbuka puasa juga, masuk Idul Fitri, lahir si anak tadi, maka orang tuanya ada wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Karena si anak tadi ada bertemu dengan bulan Ramadan, hanya bertemu dengan Idul Fitri. Jadi kewajiban mengeluarkan zakat fitrah itu adalah apabila yang bersangkutan bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri. Yang kedua, seseorang wajib mengeluarkan zakat fitrah apabila setelah mengeluarkan zakat fitrah malam hari raya, malam Idul Fitri, dan besoknya Idul Fitri mulai pagi sampai sore, adakah yang masih bisa dimakan? Bila ada, wajib berzakat fitrah. Bila ada, wajib. Nah, itu memang ada hadis sampai mengatakan orang yang berpuasa kemudian
belum mengeluarkan zakat fitrah, maka pahala puasanya terkatung-katung antara langit dan bumi. Bujur, betul. Tapi dengan syarat habis mengeluarkan zakat fitrah malam Idul Fitri dan besok Idul Fitrinya masih ada yang sisa. Kalau pada wajib, misalnya Pak Toyo, Ustaz, ulun setelah mengeluarkan zakat fitrah malam Idul Fitri harus tinggal 1 kilo aja lagi, duit 50.000. Orangnya di rumah berapa Toyo? Berlima, misalnya cukup lah. Kalau 1 kilo 50.000 untuk malam Idul Fitri dan esoknya seharian karena cukup. Berarti Pak Toyo ada wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kuncinya habis mengeluarkan zakat fitrah malam Idul Fitri dan Idul Fitrinya besok masih ada yang bisa dimakan. Bila ada wajib, bila ada wajib. Tapi orang banyak yang malam bio dia Pak Toyo, saya kalau sampai mengeluarkan zakat fitrah maka sudah 1 kilo duit 50.000, berarti ada wajib lah. Tapi motor impact turun, nah itu malah artinya impact masih bisa dibedayakan. Atau Pak Toyo habis saya mengeluarkan zakat fitrah duit 50.000 berarti 1 kilo. Tadi lagi tapi ayam 17 berangkat 2 biji, itu namanya malam yuk. Ada ini habis mengeluarkan zakat fitrah, dia lagi apalagi ada dia sama-sama. Nah itu tentang zakat fitrah. Jadi syaratnya pertama yang bersangkutan bertemu dengan bulan Ramadan dan bertemu dengan Idul Fitri. Syarat kedua setelah mengeluarkan zakat fitrah maka malam Idul Fitri dan besoknya masih ada yang bisa dimakan. Yang ketiga yang menjadi perhatian itu adalah siapa yang menjadi kepala rumah tangga itulah yang niatin soal manfaat para sikit siapa saja bersyarat. Tapi nambah niatnya kepala rumah tangga jangan sampai kadang-kadang perlu bisa melihat yang datang ke mas-mas ini anak-anaknya. Tahun ini mana ikan dari rumah bumi. Di situ ambil sendiri usianya sudah berniat baru boleh dengan atau telepon jangan sampai ambil tangkap terus. Udah ambil kayaknya sudah ikan menggantikan dengan hidup ikan menjadi maniatik. Kalau dia ambil ikuti aku berniat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-tahrijah li zakat al-fitri an-namsi wa amani al-zamuni nafaqatuhum fardhu dari ta'ala. Dalam arti diambil banyak anak apa terus saya ngajak aku mengeluarkan zakat fitrah untuk dan untuk orang yang berada dalam tanggungan hukum. Ya Allah, si anak-anak hukuman. Nah, terbalik. Jadi yang maniat itu kepala rumah tangga. Soal antar siapa hanya masalah. Atau kadang-kadang yang dalam masjid istrinya mana lagi dia di rumah koler ada boleh itu. Pastinya kecuali suaminya bergawi di laut. Orang sama itu banyak kalau bergawi di kapal. Ada bang daun wariman, saat berangkat itu 6 bulan ada boleh yang kapal yang bominya kan 6 bulan ada datang, tapi saat 2 bulan ada kalau suami masih bisa dihubungi, kalau ada bisa, iya. Jadi yang perhatian itu siapa kepala rumah tangga itu yang meskipun suami istri sudah bercerai. Misalnya anak harus ikut istri, maka tetap albumnya yang ada boleh kan anak obat ini mana yang tanggung jawab atau ada pada si abah.
Ya Allah, tetap siapa yang bertanggung jawab? Kenapa? Coba kita bilang anaknya dimiliki kawin, cek ada. Walau abahnya lalu mamanya bercerai, ikut mamanya, umpat mamanya, gagal karena kawin, siapa walinya? Abahnya tetap dicerai. Tujuan tanggung jawab tetap hilang di sana. Nah, lalu kita lanjutkan lagi. Kepada siapakah zakat fitrah itu atau zakat mal? Allah mengatakan di dalam Al-Quran, innamas shadaqatu lil fuqara, sesungguhnya zakat itu bagi siapa? Bagi orang-orang fakir. Apa itu fakir? Fakir itu orang yang tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan tidak tahu apa yang akan dimakan besok. Itu fakir. Fakir itu gawian tetap ada, anak-anak dimakan besok saya tahu lagi. Mau ada kita itu banyak baik. Apa gawian ada gawian? Tapi kok masih wahan sabulok sama ibu ada gawian ya. Tapi warisan banyak lain. Ini namanya fakir ini. Pekerjaan tetap tidak ada, gawian tetap tidak ada. Dan apa yang akan dimakan besok pagi juga baru tahu. Itu namanya fakir. Fakir ini ada banyak lah. Tapi ada fakir yang banyak-banyak kedua wal masakin, orang miskin. Pertanyaannya, mal masakin apa yang miskin? Miskin itu orang yang memiliki pekerjaan tetap, gawean tetap ada, tapi hasil tidak mencukupi. Diotak atik sudah dikali, dibagi, dikurang, ditambah, tetap terjongkok. Contoh, anak dua, berarti empat, rumah menyewa, tinggal di Samarinda, penghasilan sebulan 1.250.000. Kira-kira cukuplah Pak Ayo. Ulangi, anak dua, suami istri 4, rumah menyewa, penghasilan sebulan 1.250.000 cukuplah. Kayak apa ini mau tak atik, cuma banjir lompat terus. Ada cukup. Itu namanya miskin. Cuma yang paling banyak lagi itu bukan miskin. Orang yang miskin sendiri itu paling banyak. Bila ada bagi zakat akan pernah buat haji dan zakat yang omar, yang katanya paling 50.000, 100 orang buat telepon apa? Itu duit. Nah, yang kedua miskin. Yang ketiga siapa lagi? Wal amilina 'alaiha amil. Nah, amil itu bujur. Fotonya ada sekali di sini. Amil itu di zaman Nabi, di zaman sahabat dengan amil yang sekarang berbeda. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat amil itu datang orang suci. Dan mendatangi suci. Dan bukan mengatakan khudh amwalihim, ambil zakat mereka. Jadi ambil itu adalah orang suci, dan orang suci bagian di rumah, gandumnya dibawa, ambil ke jalan. Karena gandum orang Makkah Madinah kan gandum. Kalau kita balas lah, habis sudah orang suci mau zakat dibawa masukkan ke Baitul Mal, membawa ke naik kuda. Karena waktunya dibagi hutang tiap hari ke rumah orang-orang miskin. Koma siapa? Orang-orang yang berang namanya. Oh iya, datangnya rumah orang suci. Angkut gandumnya, bawa gandumnya, simpati di Baitul Mal, waktu berbagi tahun malam Idul Fitri dibagi antari pulang dari orang miskin. Ini wajib dia ada janji atau apa sahabat berapa. Kalau ini ambil nyaman, mana yang belum ini kita ya Allah berkuat nanti minum apa kopi teh susu bisa susu udah wadah serius nyaman mengangkat kan karena biaya nyaman kalau sini ada dabang di mana-mana ada bedanya. Kalau ada yang
Bujur ya. Ya, memang ketika aman banget. Nah, jadi ambil itu. Nah, kemudian lagi di sini ambil itu kan kada tahu kalau ada masyarakat yang tahu tuh MT. Jadi MT itu bila mencatat yang beragam pada ada catatan lengkap. Jangan main perasaan. Ini siapa miskin, oke, siapa fakir, ini siapa jelas. Jangan main perasaan. Ini siapa anak yatim, takut anak yatimnya susu, miskin. Bila anak yatimnya susu, terdapat. Bila anak yatimnya miskin, terdapat. Ini siapa nih? Janda, pilihnya susu, ada mana? Pilihnya miskin, siapa? Dan buat muda berdiri pulang itu karena Quran kan ada anak yatim kepada yang benda tu yang ada pertama fakir, yang kedua miskin. Kemudian ambil lurah catatan orang katanya di buku itu ada satu zakat mal tulisnya. Karena kadang-kadang ada orang miskin berzakat harta ada. Yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah itu dua dia namanya. Orang memakai duitnya air beres. Dua. Yang ketiga infak. 4 sedekah. 5 wakaf. 6 fidyah. Kenapa ambil sekolah kota itu? Karena perbuatannya berbeda. Perlu contohkan zakat mal lawan zakat fitrah itu diperbantukan buat 8 golongan. Ada boleh digunakan untuk pembeli handal masjid. Di dalam Rasul Masail Nahdlatul Ulama disebutkan itu untuk orangnya yang membolehkan untuk sosial itu hanya Imam Al-Khaffar. Yang lain tidak boleh. Kalau Imam Al-Khaffar silakan boleh dimasukkan ke masjid tempat-tempat Imam Al-Khaffar. Cuma kebanyakan ulama kadang-kadang boleh. Kemudian apa lagi? Infak sedekah. Di infak dan sedekah itu bedanya apa? Sedekah itu diukur berinfak. Orang bersedekah kalau masih sedekah macam-macam bisa duit, senyum sedekah juga. Kalau infak perlu berinfak yang mana duitnya. Kalau berinfak mana? Sedekah infak boleh masing-masing. Kemudian apa lagi? Wakaf. Kalau ada orang bawa wakaf masjid 10 juta, maka duit orang tadi kada boleh digunakan beli pisau, beli makanan, minuman. Karena duit wakaf itu digunakan untuk berbenda yang tahan lama. Apa tahan lama? Belikan kipas angin, belikan kembang, AC. Itu namanya wakaf. Kemudian fidyah itu khusus bagi orang miskin. Siapa orang miskin? Jadi ada catatan. Makanya menjadi tukang payah kita semua pakai bajari. Ambil kalau bisa berduduk di situ soal alim paling tahu lah yang boleh. Kemudian lagi ambil ini bercepat amalan. Ambil bila ada orang berzakat dilayani betul-betul, jangan berbeda. Ini kadang-kadang kita langsung tentang pelayanan yang bersebana VIP, mendoakan panjang datang ini aduh hai. Aku juga orang semingguan dia juga bahas sama situ bisa kata dua mantap buat kadang-kadang bila orang datang takwati menunjukkan berbicara dia silakan biar pakai duitnya pakai beres duit aja ya kan situ ada tulisannya ada 3 apa
tiga kelompok. Tiap-tiapnya kelompok 1 70.000, kelompok 2 berapa? 60, kelompok 3 50. Ada berapa sekarang? Biasa makan. Haji Sidin nanti 70 sudah berapa orang? Pada 8. 7 kali 8 berapa? 560.000. Nah sekarang dia ada niat sholat, ulun mimpi di sini mimpinya sudah kalau mimpi dia ikuti ulun lah. Bismillahirrahmanirrahim. Awaitu al-fajr zakat al-fitri an-nafsi wa amman yalzamuni nafaqatuhu radallahu dalam hati. Lalu sini ya kita sengaja aku mengeluarkan zakat fitrah untukku dan untuk orang yang berada dalam naunganku sebanyak 8 orang fardu rahimahullah. Kalau sebagian lalu biar mesti pegang misalnya Pak Toyo jadi hamil ikuti Allah ya Pak Toyo sudah lalu orang dibimbing Pak Toyo tolong terimakan zakat fitrah saya keluarga 8 orang dan tolong berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Oh ya Pak Toyo sebagai hamil saya terima zakat fitrah Bapak keluarga 8 orang, insyaallah akan kami berikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya. Allah berdoa. Anda bersolat. Kadang-kadang ada macam mau apa? Biarkan ada orang terusnya sebagian semua. Sebagian seorang sudah panduannya sudah bingung orang bingung orang sudah diterimakan ada apa ada karena hati orang yang besar saudaranya takutan ini sah adakah ini bina pola yang benar kita terima. Nah kita penting amin melayani orang betul akad ada di mimpi supaya orang-orang besar kelasnya luar biasa kesenangan orang lain pahalanya dengan situ. Jangan sampai dengan tidak tetap nih tidak oleh yang hanya datang yang kami datang nang rumah nah dia maka bila datang nang ini kai doa datang suci doa selamat doa beler tidak ada bapak karena bisa tahiyat di sana. Jangan sampai kamu dia ini ambil atau yang kan ambilnya FPI juga. Nah kan begini di Sambari Madani ini dari teman baik jaya pun ada orang Sulawesi atau di Jawa kalau di baik jaya itu OPC itu kan bukan dulu kecuali malam Idul Fitri kami bila ada bangunan kita misalnya berdasarkan hasil ru'yatul hilal ternyata tidak ada yang melihat maka Ramadan digenapkan menjadi 30 ya malam esoknya baru OPC kalau di mana malam 21 bukan sudah ada mulai awal lalu malam Idul Fitri itu kalau bisa kenapa? Ya sudah mulai 21 sudah banyak sudah. Jadi sebagian membagi, sebagian tetap menerima. Orang yang baju ini memang lambat membagi karena malam Idul Fitri hanya buka. Nah, yang tidak perhatian yang tukang bagi tetap sesuai tugasnya. Yang tukang terima tetap terima. Nah, yang menjadi masalah ini jangan sampai sudah berbagi 9, 10 lontong sudah kulima tinggal ambil bertiga dari sini. Lalu ada orang masyarakat tariman ibarat tariman duit yang dapat tetap masuk catatan. Jangan sampai cincai masuk sore. Mulut jadi tahu apa? Ada ambil barang mulun.
pada kami gue ya kami pagi sudah Burika sudah kita kami dia datang orang makanya kita lambat kenal dari gue banyak duitnya banyak jurus cetak kan dia masuk kami atau semusim lagi boleh ingatlah punya apa kan tadi tidak pakai duit jangan orang jangan orang bawa duit biar itu jangan pas misalnya urut-urut juga 8 pada 7 berapa dia makan bisa 60 jaga urut pada duit 60 mesti terbawa 40 kemana bila punya urut apa-apanya masuk infak boleh seperti infak jangan sampai apa-apa itu ada dicatatkan masuk 40 kan bisa masuk 40 itu 400 banyak juga ini maaf Pak ya supaya hati-hati aku kemudian apa lagi wal afati qulubuhum afat Allah nah ini berarti terjadi jangan sampai apa aja baca mualaf jangan sampai 10 tahun mualaf terus kalau orang tua masih 3 tahun karena mualaf yang dikehendaki dalam Al-Quran itu sebenarnya ini orang yang masuk agama Islam di keluarganya dikucilkan siapa yang baik itu kalau kata kita kalau mualafnya suci terus apalagi dia masuk Islam seorang dia siapa yang mau mencelaka zaman Umar bin Khattab mualaf pada zaman Umar padahal Umar lawan Nabi berapa tahun bedanya Umar jadi khalifah itu setelah Abu Bakar meninggal Abu Bakar menjabat 1 tahun setengah ya berarti kan para Nabi 2 tahun 3 tahun di zaman Umar mualaf pada dasar Umar zaman Nabi dapat oke zaman Abu Bakar dapat oke kenapa Islam pada banyak zamannya banyak masuk kadang-kadang karena Umar melihat banyak orang yang masuk Islam itu bukan tulus tapi tidak dapat ini aja. Wah ini kan banyak maaf-maafnya apa kadang-kadang sertifikatnya itu di fotokopinya baginya ke masjid. Sebenarnya 10 masjid saja dapatnya. Ya orang 250 selesai ada 10 setengah bukan karena boleh bukan ada pada dasarnya. Kemudian apa lagi? Mualaf yang keempat wafiqah budak tapi budak yang masuk di sini ada budak yang dijanjikan tuannya kalau pada dijanjikan ada wajib contoh urut bisa ya urut ikan bila saya kau makan ikan Pak Jamek jadi amil tahu saus itu nah supaya jadi orang merdeka ya kan kasih budak tadi beri sangat susah akhirnya apa dikasihkannya kalau dolar 100 juta maka budak dari politik tapi kalau budak tentang ada dijanjikan ada dapat zakat kemudian yang keenam wafiq iqab bagi apa wal ghalimin dari berhutang tapi berhutang dari kemaslahatan agama bukan berhutang yang disdorong dari canggih lain cakal berhutang paling canggih itu lainlah ini berhutang demi kemaslahatan agama apa contohnya misal Pak Toyo berumrah ke Makkah lalu berhualan melawan orang Arab tampar di sana Arab mati kan di Makkah Madinah itu hukumnya kita membunuh dibunuh salah Pak Toyo itu ancamannya dibunuh lalu di keluarganya kami tadi hukuman bunuh kami minta kisah tapi tadi tebusan berapa pasarnya 3 miliar ada berduit 29 orang kalah 100 juta lalu jawaban berhutang di mana kalau hutang supaya ulun bisa hidup 3 miliar duit itu karena ulun unjuk kepada keluarga Nabi Muhammad ulun unjuk patoyo selamat daripada dibunuh kalau pertanyaannya ulun itu hutang kalau 100 juta maka ulun berhak untuk mendapatkan zakat bila zakat
Kenapa? Demi kemaslahatan ada. Atau kayak ini, ya, coba jamin mestinya diombak karena ada hancur karena ada berapa puluh tahun ini berapa kas 200 juta ya, berapa semuanya habisnya sisanya 2,5, berarti kurangnya berapa? 2,3 puluh di sini ada 2,9 miliar ya. Kan 2,3 ya, jualan dia gerombak aja dan ulun semua. Karena kan walaupun ulun kasih masih ada sisa, Allah masih ada sisa. Sisanya berapa? 4 tambah 2, 6 dolar. Ternyata waktu merombak ini karena Irak lawan Israel perang, lalu krisis investasi yang asalnya punya Pak Haji Jamin 2,3 bangkak jadi miliar-miliar. Pak Haji Jamin kan mau tahu ya sih berjanji nanti maka duit pulang kan cukup. Ya orang kan cukup hutang ini hutang supaya Pak Haji Jamin tahu kalau bayarin kawan utang dan lain-lain pulang berapa 3 miliar. Tonton mas bertanya pulang hutang berapa? Nah, maka orang boleh mendapatkan zakat fitrah atau zakat. Itu namanya jari. Atau orang kalau hutang saya, orang hutang luar, dia mau kalau ada hutang bila ada hutang mati, itu bapak pada masyarakat. Orang kita itu hutangnya tapi apa? Selama kau hutang, kau hutang. Nah, alih tabiat itu kebiasaan. Susah. Kamu apa lagi yang ketujuh wa fi sabilillah. Fi sabilillah ini ulama mengatakan yang maksud fi sabilillah ini satu pendapat pertama mengatakan orang yang berperang di jalan Allah. Titik yang lain tidak dapat. Karena dari orang berperang ada yang luka, ada yang cacat, ada macam-macam itu dapat. Yang lain saya boleh. Nah lalu ada nama tafsirkan boleh lain, tapi dengan catatan dia itu memang meninggikan agama Allah berjuang di jalan Allah. Apa contohnya? Masjid Bangkok. Ya orang jadi kaum gampang sama walaupun yang ada pahala lain, tapi membuka masjid siapa? Maka kaumnya tenang ke masjid Mamayuran. Ya karena mikirnya mama yang bang wah jadi kaum karena pulang sama lagi imam mulai tapi dengan catatan buat yang tadi sudah ada duit terus saya guru mengaji itu bisa kalau dia guru mengaji kalau dia kalau bidan beranak bahaya ada bidan beranak bahaya ada dan lagi kalau bahagia itu bidan beranak karena orang ingat di kampung itu bidan itu dua, ada bidan kampung ada bidan masyarakat. Jadi wahid itu bisa itu maknanya lebih luas. Orang-orang berjuang yang itu bisa dijelaskan kayak tahu imam guru-guru siapa lagi bidan kampung guru mengaji. Yang terakhir waktu sambil itu musafir yang kehabisan bekal kasih wanita ada kulit-kulitnya beda kulit anak kayak kulit duitnya tidak. Nah itu namanya bisa dinilai. Atau lainnya ada kata-kata seolah misalnya orang Kalimantan Utara itu jauh ya kalau orang menemukan masalah tahun ini ada boleh ada duitnya ada. Nah ini bisa orang-orang ini waktu itu kadang-kadang kekanan sekolah ini ya anak masjid sabutan sopan kalau bilang yang bukan meminta-minta ya kalau nyata kayak boleh titisnya kan ada duitnya kan ada. Kalau mana sangat yang hari waktu boleh di Jogja mau kada boleh itu sesungguhnya di jalan raya itu kalau kuri biasanya berapa kuri kan
Kenapa manusia bisa di sana? Mau di sini masih ramai. Kalau di jatuh Idul Fitri berhari malah tahu ini. Kami tahun 945 6 tuh sunyi. Tadinya kenapa orang penjualan makanan tadi tutup orang ini kami tahu beli di berapa di jalan di sunyi benar. Bila berangkat dia itu ketik tuh mau perjualan Allahu Akbar sore anak makan makanan tiap hari ini yang itu namanya fokus. Jadi ini yang penting lah. Kemudian ambil harus pilih ambil jangan berlebihan banyak. Jangan sampai masyarakat bagi miskin yang ada dapat golongan tadi dapat duit 250 beres 5 kilo ambil duit 5 juta jadi uang beres 50 kilo atau banyak nanti sesuai ya Allah sesuai kita sama-sama kita ini ambil itu hanya mengelolakan supaya tidak orang ini ya Allah kalau kalian amal karena apa bisa orang aja dia ambil kasihan yang lain ada apa nah jadi ambil orang wujud orang bagi makanya jodoh kalau bisa malam Idul Fitri itu jam 9 bagi semuanya supaya panitia amil misalkan nyaman duit ini kadang-kadang ada orang perhatikan orang miskin bisa datang ke masjid sudah saja belum boleh pulang ke rumah kan ada kebunnya Allah datang pulang sudah belum boleh ujung-ujungnya begitu bisa pas esok Idul Fitri orang masyarakat mengantuk ambil makan tok maksudnya dia ambil semua jadi ya orang dia kan karena habis berbeda ambil apa boleh itu sih buat apa banyak juga nah mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Lupa ketakutan itu. Yang tadi menyinggung sedikit masalah Anda tadi yang di malam Ramadan, di malam Idul Fitri tadi. Misalnya jam 9 nih, kami sudah bagi nih. Yang sisanya tadi itu masih ada orang mau berzakat fitrah malam itu. Misalnya jam 11 kami ini misalkan berangkat dari Samarinda ke sini ya berzakat di sini misalnya gitu. Nah, tadi kan dicatat tuh, ini dibagikan langsung lagi kah atau ditahan oleh kalau masih bisa malam itu bagi kepada tahan Bapak. Yang penting tetap masuk. Ini soal membagi itu kalau Bapak, yang penting orang berzakat itu sudah berniat diterima di hari. Kalau anak membagi tadi tak boleh dulu masih ada kan miskin belum dapat. sudah sholat Idul Fitri. Ada Bapak, ada yang masalah. Jangan supaya kita tuh tahu cara tanya ente ada di waktu kita depan ada lagi. Jangan sampai kan kita bagi jemaah ini. Di situ kasih apa? Kita ambil sudah ya. Nah ya. Atau beliau sebab-sebabnya miskin saja. Pas isuknya dibuat karena banyak itu. Dapat 2 kali ya. Nah, jangan gitu. Coba berapa dapat? 250, 250. Siapa? 500. Ambil sama ibu ya. Ya Pak. Jadi bertakun RT aja RT terus tahu. RT terus tahu makanya RT itu pentingnya ini. Kalau bisa malam Idul Fitri itu nama bagi RT-nya sore. Ambil berapa lagi? Nah, ya Allah, habis sudah. Makanya dulu RT jangan perasaan. Harus jelas. Kalau salah namanya Bapak. Boleh. Ada Bapak karena manusia siapa lagi? Itu lagi ada bagi seorang yang boleh ditahan besok. Yang penting catatan awal itu sudah habis dibagi. Ini yang penting ini tambah jangan penting. Karena berdasarkan keterangan mulai 1 Ramadan boleh. Malam Idul Fitri sunat. Sesaat sebelum sholat Idul Fitri wajib. Makanya sholat Idul Fitri itu tidak bisa dikira. Idul Fitri jam berapa? Yang 7. Yang 7 berapa? Pas. Idul Adha sama. Wah ya Allah.
Idul Fitri dalam negeri sedikit. Misalnya Idul Fitri jam 7, Idul Adha jam 6 lewat 55. Karena begini, khawatir kalau ada yang belum. Ulun pernah mencontohkan gini. Ambil kasihkan tadi makan Jakarta orang, sini dari Jakarta. Ya kalau ada kan aja amal gaya ya. Pokoknya kita sini contoh dibandingin wasidin catatan halaman 123. Oh nama apa nih? Kali ingat sini. Nah, asik tukang tadi makan sini sudah diajarkan. Jadi Idul Fitri itu bagaimana sedikit saya tahu tentang baru. Karena Idul Fitri itu bila akan perang masjid sunat makan menandakan bahwa tidak ada puasa. Kalau Idul Adha dijawabnya sedikit karena habis itu penyembelihan hewan dan sunat kita makan kaitan kulitnya. Jadi tadi pada belajar begitu sedikit kita toko kompromi hewan misalnya nih. Misalnya ada 2 juta, ya saya kok ini kita bisa Pak, tapi diputuskan secara sama-sama, jangan barang-barang. Kalau kami di sini biasanya asar sudah dibagikan, Guru. 30 Ramadan. Ya, jadi nanti sisanya 3 hari setelah hari raya kami bagikan lagi. 3 hari. Setelah hari raya Kalau puasa dibagikan lagi. Kalau bisa sehari. Oh 3 hari kalau biasanya 100 apa? Anu aja cepat. Jangan sini sama ini harganya oke kali diganti besoknya lagi. Ya makin lawas kali juga itu makin kali ingat. Mana dulu semalam ya habis sudah Jakarta. Ya ada supaya sama-sama karena orang-orang berzakat itu sampai tanggung jawab kita ambil tanggung jawab ambil. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طالب العلم وبين الشيطان ومن صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله Minna wa minkum taqabbal ya karim.